Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Anak-anak, tetaplah berusaha sebaik mungkin dalam menyongsong masa depanmu. Lakukan setiap tugasmu dengan sebaik mungkin. Doaku, semoga kelak kalian semua mendapatkan kesuksesan yang kalian impikan. Nah, anak-anak, di video kali ini kita akan belajar tentang turunan fungsi aljabar pada kompetensi dasar, menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat fungsi aljabar. Kita akan belajar tentang konsep dasar turunan fungsi aljabar nantinya. Oke, baik. Langsung saja kita mulai untuk materinya tentang konsep dasar turunan fungsi aljabar. Anak-anak, turunan pertama fungsi Y sama dengan Fx disimbolkan dengan Y aksen atau F aksen X didefinisikan sebagai F aksen X sama dengan limit H mendekati 0 dari F dalam kurung X ditambah H dikurangi Fx dibagi H. Turunan fungsi F di X sama dengan A dapat dinyatakan sebagai F aksen A sama dengan limit H mendekati 0 dari F dalam kurung A plus H dikurangi FA dibagi H. Nah, agar kalian mendapatkan pemahaman yang lebih baik, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan turunan pertama dari fungsi Fx sama dengan 6x, yang kedua Fx sama dengan x kuadrat. Solusinya adalah untuk soal yang pertama, Fx sama dengan 6x. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari fungsi f dalam kurung x ditambah h terlebih dahulu. Berarti x di sini kita gantikan dengan x ditambah h, sehingga kita dapatkan 6 dalam kurung X ditambah H. Ya. Nah, kalau kita lakukan perkalian pelangi, maka kita dapatkan Fx plus H sama dengan 6X ditambah 6H. Baru kita mencari F aksen X. Itu ya. Sama dengan limit H mendekati 0, Fx plus H kita tuliskan 6X ditambah 6H, dikurangi Fx berarti dikurangi 6X, dibagi H. Nah, kita dapatkan hasilnya limit H mendekati 0 dari, ini lihat 6X-nya saling menghilangkan. Sehingga tinggal tersisa 6H dibagi H. Itu ya. Nah, H-nya bisa kita coret, tinggal tersisa 6 saja. Kalian ingat limit dari suatu konstanta, maka hasilnya adalah konstanta itu sendiri. Jadi hasilnya adalah 6. Gitu ya. Sehingga kesimpulannya apa? Fx sama dengan 6x jika kita turunkan hasilnya adalah 6. Oke, untuk soal yang kedua, Fx sama dengan X kuadrat. Sama seperti nomor 1, kita cari Fx plus H dulu. Nah, berarti X-nya kita ganti dengan X plus H. Kita dapatkan X plus H dikuadratkan. Nah, jika kita kuadratkan, hasilnya adalah X kuadrat ditambah 2XH ditambah H kuadrat. Baru kita cari F aksen X-nya. Ya, sama dengan limit H mendekati 0, Fx plus H, berarti kita tuliskan X kuadrat plus 2XH ditambah H kuadrat. Dikurangi Fx, berarti dikurangi X kuadrat. Dibagi dengan H. Ya, lihat X kuadrat saling menghilangkan, kita coret. Gitu ya. Tinggal tersisa limit H mendekati 0 dari 2XH plus H kuadrat dibagi H. Nah, sama dengan limit H mendekati 0 dari 2X plus H. Kenapa bisa begini? Karena hanya kita coret. Ya, sehingga hasilnya ketika H kita masukkan 0, maka tinggal tersisa 2X. Oke, artinya apa? Fx sama dengan X kuadrat jika diturunkan, turunan pertama ya, hasilnya adalah 2X. Oke, nah, contoh ini bisa kalian lanjutkan untuk fungsi-fungsi yang lainnya, anak-anak. Ya, jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa untuk fungsi Fx bentuk Ax pangkat N,
maka jika diturunkan akan menjadi A dikali N dikali X pangkat N-1. Jadi seolah-olah pangkat N-nya di sini maju ke depan dikalikan dengan A, gitu ya. Nah, sedangkan pangkat yang baru berkurang 1. Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Kalau kalian sudah paham, maka saya harap kalian mau mengerjakan soal latihannya. Kalian kerjakan soal latihan ini di buku kalian masing-masing, kumpulkan setelah jam pelajaran selesai. Oke. Demikian anak-anak, semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik, tetap semangat dalam belajar, dan tetap jaga kesehatan. Kita akan jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua.